Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Putra dengan NIM 3321900032. Di sini saya akan mendemonstrasikan program machine learning untuk mengidentifikasi tentang COVID, pneumonia, dan normal nih. Atau misalnya untuk mengidentifikasi nih pasien tersebut menderita COVID, pneumonia, atau tidak kedua-duanya. Nah, di sini kita membangun sebuah machine learning untuk mengidentifikasi tersebut berdasarkan dengan gambar dari CXR atau gambar X-ray-nya nih, CT scan. Nah, dari gambar-gambar ini nih kita identifikasi nih, dia ini termasuk masuk ke apakah dia normal nih, ataukah dia mengidap COVID atau mengidap pneumonia. Kan dia punya karakteristik yang berbeda-beda nih. Mungkin secara kasat mata kita nggak bisa ngeliatnya ya, cuman kita bisa secara radiologi nih ada perbedaannya nih. Tuh. Nah, kita melatih nih mesin learning kita untuk dapat mengidentifikasi hal-hal tersebut supaya lebih akurat nantinya. Nah, di sini pertamanya gambar-gambar tadi nih yang tadi terdapat di dataset tadi itu bakalan di resize dulu nih, dirubah nih. Kayak misalnya di skalanya diubah, terus dari jenisnya dirubah seperti awalnya nih dari RGB menjadi grayscale, atau dari yang bentuknya red green blue nih, komponen-komponennya itu menjadi dalam bentuk gambarnya nih jadi hitam putih doang gitu, supaya lebih mudah dalam diprosesnya dan bisa diambil nih karakteristiknya. Setelah itu di sini nih, di sini dia di convert nih jadi 512 kali 512 pixel nih, dari gambar-gambar tadi nih. Kemudian itunya dirubah jadi gray atau grayscale image-nya nih, di grayscale nih tadi ya. Nih, jadi image-nya itu dirubah nih, yang tadinya dalam bentuk masih RGB dirubah ke grayscale. Nah, setelah dilakukan proses ini tadi, kemudian kita ekstrak nih fitur-fiturnya, atau bisa dikatakan dari gambar-gambar tadi yang ini nih. Nah, ini nih gambar-gambarnya kita ambil nih karakteristiknya dengan memanfaatkan beberapa fitur-fiturnya nih. Seperti kayak di sini ada fitur FFT nih. FFT ini adalah fitur fast Fourier transform, atau kita melihatnya nih dalam domain frekuensinya. Kita lihat nih dalam bentuk domain frekuensinya. Atau bisa kita ambil teksturnya, atau kita ambil wavelet-nya nih, karakteristik wavelet-nya. Lalu juga ada GLDM dan GLCM. Nah, ini nih level dari grayscale itu, grayscale level. Jadi bisa kita lihat nih, dari kan tadi gambarnya dirubah ya jadi hitam putih. Nah, kita bisa lihat levelnya tuh, atau apakah hitamnya tuh pekat atau enggak. Nah, kita lihat nih. Nanti kita bandingin nih. Nah, dibandingin tuh di evaluate-nya nih. Kita lihat nih, kita evaluasi tadinya tuh yang tadi fitur-fitur tadi nih. Kayak misalnya GLDM-nya atau wavelet-nya. Nah, itu tuh kita evaluasi di sini nih. Kita lihat erosinya nih, erosi atau AUV-nya, kita bandingin nilai-nilainya itu antara satu dengan yang lainnya supaya bisa dapetin nih, ibaratnya bisa ngedapetin polanya. Di sini juga kita memanfaatkan tensor ya. Tensor ini nih di sini memanfaatkannya. Nah, di sini nih dia normal math-nya. Kalau tensor itu tuh dia kayak kalau misalnya data dalam bentuknya satu dimensi itu kan disebutnya vektor. Kalau misalnya dua dimensi disebutnya matrix. Nah, kalau lebih dari dua dimensi atau multiple itu, nah itu tuh bisa dibilang tensor. Itu jadi sebenarnya kumpulan data, kumpulan matriks, bisa dibilang kumpulan matriks itu, tensor itu. Nah, maksud dari tensor itu di sini nih pemanfaatannya nih dari gambar-gambar tadi nih yang udah dirubah, kayak misalnya karakteristiknya tadi dari wavelet, GLDM, GLCM-nya ini. Nah, dia dirubah menjadi persamaan matematis nih. Di sini ada COVID math, normal math, pneumonia math. Nah, dia tuh dirubah nilai-nilainya, ya karakteristik tadi dirubah menjadi suatu persamaan matriks. Persamaan matematis. Nah, persamaan itu nanti dibuat alurnya. Nah, kalau misalnya dikasih alur gitu, nah dia berubah namanya menjadi TensorFlow. Jadi untuk mendeteksinya kita menggunakan TensorFlow nih untuk mengidentifikasinya. Nah, setelah didapat nih nilainya nih dari TensorFlow tadi, nah kita coba nih kita train atau kita latih nih mesin learning yang kita buat tadi dengan cara perbandingannya seperti ini nih.
nilai tesnya nih kan, data itu ada 3 ya untuk dalam machine learning itu, ada test file, terus train file, sama evaluate file. Nah, di sini test file itu nilainya 0,2, atau kalau dalam presentase nilainya 20%. Terus trainnya nih, train filenya nih atau valuasinya, untuk mengevaluasinya itu 0,25 atau 25%. Nah, berarti sisanya karena cuma ada 3 data, yaitu 55% sebagai train filenya, atau untuk melatih nih, untuk membentuk pola dari machine learning ini. Kita untuk mencari polanya. Nah, untuk datasetnya sendiri itu ada 420 ya. Yang COVID ini ada 140 gambar, yang normal ada 140 juga, yang ini pneumonia juga ada 140, sehingga totalnya itu ada 420. Jadi kalau misalnya contoh di sini kan test filenya itu ada 0,2 ya, atau 20%. Berarti kalau misalnya total gambarnya itu ada 420, maka 20% adalah 84 gitu. Jadi yang dijadiin test file-nya nih itu 84. Nah, di sini kan train-nya kan, atau train file itu ada 55% ya. Jadi dari keseluruhan data ini nih, yang ada COVID, normal, pneumonia ini, 420 gambar itu dia diambil nih secara acak, yang mana aja. Ngambilnya bebas, di COVID-nya sekian, normalnya sekian, pneumonianya sekian, asalkan totalnya itu adalah 55%. Nah, gambar-gambar itu digunain itu tuh tadi, TensorFlow-nya itu digunain, kan udah dapat nih persamaan matematisnya. Nah, persamaan matematis itu digunain untuk mencari polanya nih, untuk mencari polanya, terus habis itu dimasukin ke label nih, ke label apakah dia termasuk normal nih, termasuk ke COVID atau normal atau pneumonia nih. Labelnya ada di, sebentar, label, pokoknya kalau label di, nah di sini nih. Nah, kalau COVID itu dia di labelnya label 0, kalau normal itu labelnya label 1, sedangkan kalau pneumonia itu labelnya 2. Nah, jadi dilihat nih, yang tadi nih 55% data tadi itu dia masuknya ke label mana nih? Label 0, 1, 2. Misal contoh diambil gambar yang ini. Nah, gambar yang ini nih itu bakalan dimasukin ke label mana? Kita cari polanya dengan kesamaan tadi, kesamaan TensorFlow-nya tadi tuh, kesamaan karakteristiknya. Nah, setelah dapat nih polanya nih, barulah dievaluasi nih. File evaluasinya tuh 25%. Jadi 25% dari total dataset tadi itu dibuat evaluasi nih, apakah pola yang tadi ditemuin itu udah benar atau belum gitu. Nah, setelah udah dievaluasi nih, udah dapat nilai evaluasinya. Nah, kita terus coba nih pakai 20% datanya, yaitu 84, untuk ngetes nih. Jadi ibaratnya nih, yang misalnya diambil contoh nih, yang test file itu yang ini. Nah, test file ini kita nggak tahu nih, kita masih belum tahu. Kalau di sini kan kita bisa kasat mata bisa lihat ya, dia normal ya, karena dia ada di folder normal, Nah, tapi di test file ini kita ibaratkan kita nggak tahu nih, masih unknown nih, atau tidak diketahui dia normal atau COVID atau pneumonia, kita nggak tahu. Nah, makanya kita tes file nih menggunakan pola yang tadi udah ditemuin. Pola yang ditemuin pakai pas yang kata train file tadi ya 55%. Nah, kita tentuin nih yang gambar yang tadi nih, itu dia masuk ke label yang mana, apakah label 0, label 1, label 2. Kalau label 0 berarti dia masuk COVID, kalau 1 masuk normal, kalau 2 itu masuk ke pneumonia. Nah, itu ntar bisa dilihat di confusion matrixnya. Setelah itu udah didapat ini polanya, baru kita plot ini hasil-hasil tadi. Nih, didapetin true positif, true negatif, nilai-nilainya tadi tuh. Nah, setelah didapat nih nilai confusion matrixnya nih, ini untuk ngeplotnya, untuk ngeplot sama semuanya, pokoknya untuk ini normalisasi confusion matrixnya tadi. Nih, nah pokoknya ini untuk ngeplot semuanya, erosinya, terus confusion matrixnya. Setelah itu kita buat tes nih, kita ukur kinerja dari machine learning kita, seberapa akuratkah tadi yang kata hasil yang ini nih, yang test file tadi. Nih yang 20%, kita lihat nih dia seberapa akurat dengan cara membandingkan nih antara true positif, true negatif, false positif, dan false negatifnya.
yaitu pakai menggunakan akurasi, precision, sensitivity, specificity, dan F1 score. Nah, ini nih digunain nih untuk untuk melihat nih kinerjanya seberapa bagus nih mesin learning yang kita buat. Nah, di sini saya menggunakan tab-tab aja ya, tabulasi begini. Sebenarnya lebih bagus pakai kayak tabel dari ada plugin khusus untuk Python, cuman di sini saya menggunakan yang sederhana aja, jadi pakai tab-tab gini aja. Nah, untuk itu kita coba ya, kita lihat hasilnya gimana. Ya pertama itu kita jalani dulu pre-processing match-nya. Pre-processing match-nya. Nah, ini kan kita udah proses dulu nih ya. Ya nih, kita rubah nih kayak ini tadi nih. Jadi dari bentukannya tuh dari RGB menjadi gray. Habis itu file-filenya. Nah, mungkin ini agak lama ya. Sebentar nih, ditunggu dulu. Ini mohon maaf karena komputernya juga. Nah, setelah itu kita jalanin ekstrak fiturnya. Cuman karena ini kelamat, sebelumnya saya sebenarnya udah menjalankan ya, jadi tidak perlu lagi nih. Jadi urutannya tuh pertama di pre-processing batch-nya, terus ekstrak fitur-fiturnya tadi, terus kita evaluasi nih fitur-fitur yang tadi diekstrak. Habis itu baru kita train modelnya tadi, yang buat ngetes file tadi. Nah, sini saya langsung jalanin yang train model aja ya. Ini juga lumayan lama, ditunggu aja dulu sebentar. Nah, di sini juga ada pesan-pesan error ya, karena di sini saya nggak pakai CUDA ya untuk sebagai grafiknya. Nah, di sini juga dia dipengaruhi sama grafik cardnya dari PC yang digunakan, dari prosesor yang digunakan ini, apa tuh alatnya untuk memproses data-datanya. Karena di sini kan kita menggunakan pengolahan citra ya, jadi kita sangat membutuhkan grafik card yang bagus. Nah, semakin bagus grafik cardnya, maka akurasinya pun juga semakin tinggi. Tuh. Nah, ini tadi nilai-nilai itunya. Jadi ada modelnya, ada erosinya. Nah, ini kita dapat nih nilai conversion matrix-nya sebagai berikut nih, kayak gini. Nah, untuk nilai akurasinya seperti ini nih. Nah, kita lihat conversion matrix-nya dulu ya. Nah, ini dalam bentuk gambarnya aja nih. Kan dia gambarnya udah ke generate. Sebentar, mana ya? Conversion matrix. Nah, ini nih. Nah, kita bisa lihat nih, ini gambar conversion matrix-nya nih. Nah, maksudnya conversion matrix itu gini nih. Jadi yang bawah ini predicted labelnya nih. Jadi yang diprediksi sama machine learning-nya. Contoh nih yang di COVID nih. Jadi di COVID ini nih machine learning ini memprediksi ada 26 orang nih, 26 gambar atau 26 gambar itu dia masuk ke COVID-19. Nah, tapi ternyata yang bener nih, yang ternyata beneran COVID itu cuman ada 25 orang doang nih yang true label. Dan satu orangnya itu ternyata dia punya penyakitnya pneumonia, bukan COVID. Nah, ini yang 25 ini disebutnya true positif karena dia emang bener jawabannya tuh true atau true positif. Nah, kalau yang pneumonia ini dia itu masuknya ke yang false positif karena dia dianggapnya positif nih, positif COVID-19 di predicted labelnya. Nah, tapi ternyata dia false karena ternyata dia tuh sebenarnya punya penyakitnya tuh pneumonia, bukan penyakit COVID-19. Nah, terus contoh lain lagi kayak misalnya yang di normal nih. Ketika machine learning di sini dia dari 84 data tadi nih, yang tes data tadi, 35-nya ini dia memprediksi kalau dia tuh punya nggak punya penyakit COVID-19 dan nggak punya penyakit pneumonia juga, atau bisa dibilang normal nih 35 orang. Tapi ternyata yang normal itu cuma 31 orang doang, sedangkan 4 orangnya ini miss-nya, ibaratnya error-nya ini ternyata dia punya penyakit pneumonia. Itu 4 orang yang ini nih. Nah, ini kayak balik lagi kayak tadi ya, ini disebutnya true positif, kalau ini disebutnya true negatifnya, false positifnya.
Itu. Yang pneumonia juga gitu. Nah, cuman kalau pneumonia ini dia 100% nih akurat nih karena dia mendeteksi yang punya penyakit pneumonia itu cuman ada 23 orang dan bener-bener cuman 23 orang doang, nggak ada yang meleset sedikit pun, nggak ada yang ke COVID-19 atau ke normal itu. Nah, itu cara bacanya tuh, cara baca dari ininya. Nah, kita bisa lihat kan jadi kan true positif itu yang garis ini doang kan, yang diagonal 25, 31 dan 23. Nah, ini tuh kalau dibandingin sama yang lain kan di sini 0 0 0 0 1 4. Nah, ini kan udah beda jauh banget ya. Nah, makanya makanya itu bisa dibilang ini nih udah bagus nih atau udah cukup akurat nih. Nah, untuk kalau misalnya ini kan secara kasat mata ya, kita ngelihatnya secara langsung aja ya. Nah, kita untuk melihat nih seberapa akurat dari mesin learning yang kita buat tadi nih, itu kita pakai sini nih, pakai ada untuk melihatnya nih. Nah, untuk melihat dari tabel yang kita buat ini nih, kita lihat nih dari kita bandingin akurasi, precision, sensitivity, specificity sama F1 score-nya nih. Nah, kita lihat nih nilai-nilai dia nih. Nah, kita lihat di COVID-19 dia akurasinya 98%, yang normal tuh 95%, pneumonia tuh 94%. Nah, ini kan udah bagus kan. Tuh, yang presisi tuh juga dia udah nilainya tuh besar-besar tuh. Jadi bisa dikatakan ini akurasinya udah cukup tinggi tuh. Kita lihat juga nih F1 score nih. Paling rendahnya F1 score juga cuma 0,9 kan. Nah, ini udah masuk batas toleransi nih di atas 0,9 karena nilai F1 score itu tuh yang paling gedenya itu nilainya tuh 1. Kalau 1 itu udah sempurna banget. Cuman eh, hampir kalau di yang saya baca di literasi itu hampir nggak mungkin dia dapat nilai 1 F1 score itu karena pasti aja ada missnya sedikit gitu. Nah, di sini missnya tuh udah bisa dibilang kecil ya, COVID-19 tuh lebih besar, yang paling gede itu 0,98, udah benar-benar mendekati 1 tuh. Nah, sedangkan yang paling kecil tuh 0,1 atau bisa dibilang cuman 10%-nya doang. Jadi tuh ini udah kecil 1% doang, 1% dia. Karena 0,9 10% ya, 10% dari kesalahan itu. Cuman ini kalau yang dari literasi saya baca di atas 0,9 itu udah termasuk bagus gitu. Nah, kesimpulannya tuh dari yang ini nih, dia tuh udah bisa dikatakan bagus nilainya. Aku apa tuh prediksinya tuh akurasinya karena bisa dilihat dari skor ini tadi. Skornya tuh bagus semua tuh, nilainya 90%, 90%, ada yang bahkan yang 100% nih. Nah, presisi yang pneumonia tadi nih karena dia tuh tepat nih mendeteksinya 23 yang kena pneumonia dan benar-benar cuma 23 doang yang apa tuh yang punya penyakit pneumonia. Jadi dia 100% nih presisi itu. Nah, mungkin secara keseluruhan gitu cara cara kerja dari ini program ini. Pertama dia mentrain ya apa tuh gambar-gambar tadi nih, dirangkum ya gambar-gambar tadi ini, dia diambil karakteristiknya nih, dijadiin TensorFlow-nya, kemudian secara ketika udah jadi TensorFlow itu kan baru udah bisa diproses nih oleh komputer karena dia udah dalam bentuk persamaan matematis. Nah, dari persamaan matematis ini kita latih nih, kita bangun machine learning-nya. Kita bangun machine learning-nya itu dengan cara pertama kita train datanya dulu untuk mencari datanya, polanya. Kemudian kita evaluasi nih datanya pakai 25% data 25% gambar tadi. Setelah itu baru kita tes nih 0,2 berarti 20%. 20% dari 420 data berarti 84. Sehingga nih kalau kita hitung nih yang conversion matrixnya nih totalnya 84 nih, kayak 25 tambah 1 25 ditambah 1 tambah 4 itu kan 30, tambah 31 61, ditambah 23 berarti ada 84 data itu. Jadi 84 data ini kita tes nih dan ternyata yang miss itu cuma sedikit nih, dua blok doang kan, 1 sama 4 nih yang di pneumonia, sedangkan sisanya tuh benar-benar tepat nih true positif itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.